Ya itu tadi pemirsa kita sudah melihat bagaimana kemudian aset dari Panji Gumilang. Kita kembali melanjutkan dialog kabar petang. Saya ingin kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, apakah ini hal yang wajar seorang mempunyai rekening ratusan sepanjang pengalaman Bu Yenti mungkin menghadapi ada kasus-kasus yang seperti ini? Apa sebenarnya peruntukan satu orang memiliki rekening dan apakah memang bisa, Bu? Apakah tidak ada prosedur yang disalahi begitu? Iya, jadi kalau sepanjang saya hadir ya di Asabri, Jiwasraya yang triliun-triliun itu ya. Kemudian yang mungkin tidak sampai seperti itu, tapi tidak pernah ya lebih dari berapa ya 20 lah paling banyak itu kalau sampai banyak Hmm, sekali. Tapi nanti harus didalami. Apakah 256 rekening ini ada dalam berapa bank? Kita lihat nanti ya berapa bank. Nah satu bank itu berapa? Nah kita lihat. Ya, kalau satu bank itu paling dua apa tiga ya oke lah ya, mesti seperti itu. Tapi kalau banyak sekali itu kan sulit ya. Ya, Paling kalau kita punya rekening lebih dari satu bank, lebih satu rekening di satu bank itu karena mungkin terkait dengan penggajian. ya. Ketika ngajar di sana harus pakai rekening ini, sementara sudah punya rekening pribadi. Itu Mm. ditanya. Nah, itu oke, boleh gitu. Jadi, ini juga kalau kita akan melihat seperti ini ya, jangan sampai juga lembaga perbankan itu malah menjadi sarana untuk uang-uang yang tidak jelas, yang pada akhirnya yang kemungkinan adalah muara dari hasil-hasil kejahatan dan juga untuk sarana melakukan pencucian uang karena itu dari hasil kejahatan itu bisa Ya, jadi. Jadi kita harus apa ya, all out ya seluruhnya, seluruh ya. lembaga yang ada untuk menjaga mengawasi potensi kejahatan ekonomi yang terjadi baik. antara Baik. lain yaitu lembaga perbankan. Oke. Dan gini, apa rekening ini kan harusnya dilihat juga bukan hanya rekeningnya tapi transaksinya. Sebetulnya satu rekening saja bisa jadi itu transaksinya lebih dari ketika kita buka lebih dari 200.000 kali. Itu pernah waktu Jiwasraya dengan beberapa rekening itu Oke. sampai hampir 1 juta kali Baik. transaksi, bukan nomor rekeningnya Baik, gitu. Bu Yenti. Saya ke Pak Susno. Ya, Pak Susno, Anda sebagai Ya, mantan kabar reskrim, satu orang memiliki ratusan rekening sampai 200 lebih ini. Ini biasanya kira-kira untuk apa ya, Pak Susno ya? yang jelas itu sudah tidak wajar. Karena Oke. tidak wajar sudah termasuk dalam kategori untuk pencucian uang. Nah, tinggal nanti sesuai kata Bu Yanti tadi diusut oleh aparat pertama oleh PPATK, Mhm. melacak transaksi itu dari mana uang itu, kemudian di bank mana, atas namanya pribadi, kita yang pribadi dulu ya. Oke. Kemudian berapa banyak, kemudian dialirkan kemana duit itu. Hmm. Apakah untuk keperluan yang wajar atau keperluan yang tidak wajar. Ya. Nah, Oke. sesuai tadi Bu Yanti katakan, tidak wajar kalau Hmm. justru tambah bingung kalau 256 rekening. Ya, ya. Bagian keuangan Al Zaitun pusing matanya. Nah, inilah namanya bisa juga dikategorikan untuk menyembunyikannya. Mhm. Menyembunyikan kemana duit itu dilarikan, atau menyembunyikan asal-usul duit, itu Ya. bisa juga dengan cara begitu. Ya, Ya. Pak Nah, Susno. sekarang kegunaan, Ya, oke. Pak Susno, ini berarti bank juga bisa disalahkan dalam hal ini membiarkan satu orang sudah memiliki lebih dari, tadi Bu Yenti mengatakan satu orang memiliki 10 rekening aja harusnya sudah dicurigai. Nah, berarti ini banknya membiarkan dan ini patut bisa disalahkan juga pihak banknya ini, Pak Susno. Eh, kita harus pertanyakan kepada Bank Indonesia dan OJK. Ya, Aturan mereka untuk seseorang membuka rekening di suatu bank atas nama pribadi, apakah boleh lebih dari 10? Nah, karena bank di Indonesia kan nggak banyak, ya bank pemerintah hanya 4 apa 5, tambah bank swasta. Ya kalau sudah 256, kalau banknya dia gunakan hanya 5 bank, berarti satu bank itu bisa sampai 50 rekening 50. kan. Hmm. Dan sekarang zaman IT, paling gampang bank itu mengkolek rekening itu dalam suatu catatan bahwa Pak Panji Gumilang atau nama lengkapnya siapa, tercatat di banknya itu punya 50 atau 60 rekening. Dari sana dia harus sudah melaporkan kepada OJK, kepada Bank Indonesia, atau yang lebih spesifik lagi melaporkan kepada PPATK. Dan PPATK sudah harus bergerak melacak rekening-rekening tersebut. Dan saya yakin PPATK tanpa laporan dari bank, karena ini sudah menjadi informasi publik dan ini sangat mengganggu situasi keamanan kita. Betul. Ini PPATK sudah turun untuk melacak
ke sekian ratus rekening tersebut. Iya. Mengenai aliran dana Pak Susno, tadi Pak Susno sempat mengungkapkan bahwa sudah melakukan penyelidikan pada tahun 2008 pada saat masih menjadi Kapolda Jawa Barat, dugaan aliran dana untuk NII. Sejauh ini pada tahun 2008 sebelumnya juga Pak, apakah sudah ada informasi sebelumnya terkait dengan adanya rekening dari Pondok Pesantren Al Zaitun maupun ada rekening yang cukup banyak dari Panji Gumilang Pak? Kalau waktu saya dulu kan belum mengkait ke Al Zaitun, baru karena ingin cepat kita lacak, baru NII-nya. Nah, NII-nya sudah terbukti bahwa kegiatan mereka membentuk negara di dalam negara, mereka membentuk pemerintahan, membentuk presiden, kemudian membentuk menteri keuangan, kemudian dia punya undang-undang dasar, dia punya bendera, dan seterusnya, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi membuat negara di dalam negara, artinya perbuatan makar dan dihukum. Nah, mestinya kan berkas saya itu yang sudah berkas Polda Jawa Barat itu bisa dibuka lagi, ditindaklanjuti lagi kita. Iya, Bu, saya ke Bu Yanti. Dengan sudah seperti ini, Panji Gumilang memiliki lebih dari 256 rekening. Artinya PPATK bisa dikatakan kebobolan atau bagaimana nih Bu Yanti? Iya, kan sebetulnya awalnya kan begini, bank itu yang curiga kan banknya harusnya mencurigai apakah ada seseorang, biasanya ya kalau punya rekening banyak pun bukan nama dia, nama orang lain yang ternyata punya dia juga. Ini kan nama yang bersangkutan dan harusnya kan bank melaporkan kepada PPATK atau sekarang sudah seperti ini PPATK-nya boleh bertanya kepada banknya, justru begitu, dan harusnya memberikan suatu tindakan-tindakan kepada bank-bank itu. Yang penting begini loh, sekarang ini kalau tadi Pak Suso mengatakan kita tanyakan kepada peraturan Bank Indonesia maupun OJK. Kalau sampai kebijakan nasional kita terhadap industri perbankan ini adalah membolehkan tak terhingga jumlahnya seseorang punya rekening, yaitu kebijakan ini buruk sekali. Agak sulit untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai ini di sisi ketika perbankan membolehkan tidak ada batasan untuk seseorang mempunyai rekening dengan jumlah banyak, kan tidak mungkin gitu. Itu sangat tidak mungkin. Nah, ini ketidakmungkinan ini kan tidak mungkin langsung PPATK. Berarti ini perbankan-perbankan, saya selalu menyampaikan, waktu ada rezim anti pencucian uang 2002, saya dengan Pak Susno juga pada waktu itu awal-awal, itu memang yang paling penting adalah pembenahan di perbankan. Kepatuhan dari bank untuk melaporkan kalau ada yang mencurigakan, termasuk harusnya ketika ada nama yang sama di beberapa nama yang sama di dalam satu bank. Itu harusnya menjadi hal-hal yang mencurigakan. Yang terjadi adalah pada umumnya itu adalah ada nama-nama yang tidak patut ya, tidak pantas punya rekening tapi ternyata itu punya satu orang yang menggunakan nama-nama lain. Nah, ini ada satu fenomena yang agak beda ya, tetapi sekian lama baru terundur sekarang ya. Memang kalau menghadapi hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan bagaimana kemungkinan adanya kejahatan keuangan, memang modus itu akan berkembang terus. Tinggal bagian kita yang harus betul-betul penegak hukum, pemerintah, kebijakan industri perbankan, kebijakan industri di Indonesia, dan juga tentang penyelenggaraan ini kan sekarang penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga sosial keagamaan. Ini juga harus dicek, Kementerian Agamanya dicek, kemudian juga mungkin Kemendikbud, karena mereka kan pendidikan, mereka akan ada ijazah. Kalau tadi disebutkan bahwa ada hibah atau apapun itu 30% dari uang negara, itu kita harus audit juga. Kenapa negara mengucurkan sekian? Kalau sampai tidak dapat bertanggungjawabkan, ada korupsi juga di sini nantinya. Baik, terima kasih Ibu Yenti Garnasih selaku pakar tindak pidana pencucian uang, dan juga ada Kombes Pol Susno Dioaji selaku mantan Kabar Reskrim. Terima kasih informasinya, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bu Yanti. Iya, baik.